Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita sudah kedatangan tamu Ya, dari pegiat gamelan. Gamelan itu musik yang ada dua, biasanya 2 sampai 3, betul ya? banyak Mas. Oh, banyak banget ya Iya. di situ. Oh iya. Kalau boleh tahu ini namanya siapa, Mas? Saya Jordan, Oh, Jordan. Iya. Ya, oke, oke. Dari mana? Mojo Agung. Untuk tempat dan tanggal lahirnya di mana? Mungkin bisa disampaikan. Jombang. Saya 3 Juni 1999. Oh, 99. Iya, masih 99. Masih muda ya ternyata. Alhamdulillah. Berarti sekarang umurnya umur 21. 21. Insya Allah 21. 21. Tak kira 32. Jenengan mawon. Aku gak iso matematika tiba. Kalau di rumah ini berapa bersaudara, Mas? Ada 4. Ada 4 4. saudara. Saya Nomor 3, berapa? nomor 3. Nomor 3. Iya, betul. Yang pertama cewek atau cowok? Cewek semua, saya cowok. Oh. Apa itu istilahnya kalau di Jawa itu apa istilahnya? Nggak tahu ya. Nggak tahu apa itu. Nggak tahu. Oke, kalau untuk backgroundnya pendidikan mungkin dari TK-nya dari di mana? TK di Mojo Agung, SD-nya di Mojo Trisno, Iya. SMP-nya SMP 1 Mojo Agung. Kalau SMK-nya SMKI, SMK 12 Surabaya. Oke. Kalau untuk kegiatan sehari-hari gimana ini, Mas? Apa di pandemi kayak gini? Kemarin pandemi saya alhamdulillah buka ini, potong rambut. Atau robot? Iya. Oh, barber. Iya. Kalau boleh tahu ini tempatnya di mana, Mas? Apanya? Potong yang Iya, potong. iya, iya, iya. Di Mojo Agung, Mana? sebelah timurnya pos polisi, pas pertigaan itu. Pertigaan polisi. Mojo Agung, terminal Mojo Agung. Terminal lama. Iya, terminal lama Mojo Agung Oh, situ. itu apanya bisa? Pas itu apa? Pertigaan pas itu. Pas berarti yang ada di tikungan ini. Iya, tikungan Tikungan itu. sebelah Oh, kan? enggak, yang sananya, Mas. Pojokan. Utara. Utaranya Oh, pas utara. jalan. Monggo ngopi-ngopi di sana. Oke. Ngopi saja enggak usah potong. Oke, nanti kalau dari teman-teman Jombang yang mau potong rambut atau ngopi-ngopi boleh Alhamdulillah, di dipromoin. apa namanya? Kaper necis. Kaper Necis. Kaper Necis. Iya. Tempatnya di Mojo Agung, oke. Iya. Nah, untuk sekarang tempatnya di mana domisili? Di Mojo Agungnya. Mojo Agung juga. Agungnya Di Mojo Agung mana? Mancilan, Mas. Mancilan. Ya, belakang terminal Mojo Agung situ. Kalau boleh tahu nih ya, Iya, iya. biasanya itu kan kayak aku nih biasanya. Kamu hobinya apa selain bermusik? Aku mau berenang atau apa gitu. Kalau Mas Jordan sendiri apa? Hobinya ngopi. Ngopi. Ngopi aja. Iya, ngopi. Ngelukis atau apa enggak? Ini apa namanya? Ya ngopi aja. Enggak sih, enggak ngelukis. Sama mainan gamelan saja sih hobi Oh, saya. itu aja ya. Oke. Itu pertama kali yang membuat sampean suka dengan gamelan ini seperti apa? Dulu itu awal saya suka gamelan itu sebenarnya SMP, Mas. Sebenarnya dari SD karena bapak itu juga pegiat seni di Mojo Agung. Jadi saya disuruh main musiknya gitu. Habis itu SMP saya disuruh belajar gamelan. Itu bertempat di Trawulan, namanya Among Budaya di sana. Among Budaya. Ya, latihannya setiap 1 minggu sekali. Among Budaya itu memang khusus untuk bergamelan atau Bergamelan. Oh, gamelan. Memang khusus untuk latihan gamelan di sana. teater atau enggak ada? Enggak ada. Gamelan saja di sana. Dan latihan sampai kelas 3 SMP di sana. Habis itu di sana ketemu dengan dosen-dosen UNESA sama SMKI. Iya. Terus ditanyain, "Kamu kelas berapa, Dek?" "Kelas 3, Pak." Habis itu, "Ya udah kalau lulus ayo kita sekolah di Surabaya sana di SMKI. Nanti tak biayain," gitu katanya. Alhamdulillah. Tapi iya memang. Ya alhamdulillah dibiayain di sana. Berarti bukan angin surga. Iya. Oke. Sejak kapan sampean kok bisa menyukai gamelan? Sejak kapan? Sejak kecil, Mas. Alhamdulillah sejak kecil. Cuman dulu nggak suka banget gitu. Mulai suka-sukanya itu ya kelas 3 SMP itu. Mulai suka gamelan. Dulu itu hanya mengetahui saja, oh gamelan asik ya. Tapi saya juga pernah bilang ke teman-teman bahwasanya, apa sih gamelan itu?
musiknya wong tuwek gitu. Ya. Saiki ayolah reggae, Apa? jazz. Pikirannya rek nom-nomen Iya gitu kan betul. biasanya. Malah sekarang itu malah mendalami Mas di situ. Ya mungkin ada ketertarikan di situ. Iya betul. Ada lah. Kalau sisi lain di gamelan itu apa ya? Selain bunyi terus seni menabuh, kalau di situ ada edukasi, semacam edukasi atau apa? Ya, ada edukasi. Jadi kalau di gamelan itu saya ini menurut saya sama dikasih tahu sama yang ngajarin saya dulu. Iya. Jadi gamelan itu ada selendo namanya sama pelok. Kalau selendo itu ada notasi namanya 1 apa Ji-Lu-Mo-Nem. Jadi 1 2 3 5 6. Itu jumlahnya ada 5. Jadi itu menggambarkan ayo sholat 5 waktu di situ. Oh, gitu. Nah, habis itu 1 2 3 5 6 itu kalau ditambahkan semua itu jadi 17. 1 tambah 2 tambah 3 tambah itu aja jadi 17. Oke. Sebelum nanti mengarah ke lebih dalam lagi. Iya. Siap. Soalnya aku makin gak ngerti sebetulnya. Gak ngerti iki Ji-Lu-Mo-Nem ini maksudnya apa? Iya. Sobat Info Jombang tahu nggak? Nggak ngerti pasti. Aku dewe gak ngerti soalnya. Oke. Gimana sih awalnya sampean terus kok? Ini kan aku sempet denger ini ya, denger itu ada sebuah komunitas di Mojo Agung. Di Mojo Agung entah itu namanya apa kemarin saya lupa. Yang jelas di situ sampean ikut terlibat ternyata. Iya. Ada informasi seperti itu. Lah mungkin jenengan bisa ceritakan sedikit bagaimana komunitas bisa terbentuk kayak seperti itu. Jadi saya dulu waktu sudah lulus SMK, masih SMK sih sebetulnya. Dulu bahwasanya mindset itu kalau di sekolahan, ayolah kamu latihan sebagus mungkin, sebisa mungkin. Nanti kalau sudah bisa, itu bisa istilahnya bisa menghasilkan, bisa menghidupi kamu di situ. Oh, gitu. Setelah itu saya pulang, cangkruk sama teman-teman desa, sama teman-teman Mojo Agung, terus ketemu di pondok namanya Pondok Albiadab di sana. Ketemu kawan-kawan di Desa Karangwinongan Mojo Agung. Iya betul. Setelah itu ayo dikembangkan gamelan dengan istilahnya kamu itu jangan ngambil untungnya saja di gamelan, tapi gamelan ini butuh dikembangkan di Mojo Agung. Soalnya belum dikenal sama kawan-kawan pemuda maupun tua, itu belum meluas tentang gamelan itu belum dikenal sama sekali gitu. Jadi ayo bikin gimana caranya gamelan itu bisa berkembang di sini. Akhirnya saya muncul ide bahwasanya kalau aku sendirian itu nggak bisa berkembang, jadi aku harus mengajak teman-teman. Habis itu ngajak teman-teman namanya komunitas gamelan Bape itu gamelan. Habis itu saya ajak keliling desa-desa. Dulu itu namanya teater ruang publik ya. Jadi desa nutuk gamelan keliling desa, jadi mengenalkan ini loh bentuk gamelan kesenian itu. Dan di waktu itu saya juga ngajar di SMP 1 Mojo Agung kan. Itu ketika latihan itu saya selalu ditabaki sama siswa-siswa. Mas, aku lo gale latihan, Mas. Jadi ibu, kamu latihan gamelan sesuk dadi opo? Wah, itu loh. Saya problem saya ya memang harus bisa memberi pengertian, betul, pengertian secara halus, secara mendalam, lebih dekat sama orang tua. Itu caranya seperti apa, Lek? Kalau sampean dulu kok bisa sampean terus tiba-tiba itu bisa bermain gamelan tanpa ada halangan? Apakah memang dulu ada? Ada, Mas, banyak sekali. Ada ya, mungkin diceritakan dong. Iya. Mungkin ini kan buat mensupport teman-teman yang lain juga. Iya. Jadi awal mula itu saya munculkan namanya gamelan tadi sama kawan-kawan gamelan Bapak itu. Habis itu ada pertanyaan, Mas, aku lo gak elok latihan. Soalnya gak ibu. Sok ben udah diopo. Iya. Setelah itu yes ngene, ayo kita buktikan bahwasanya kita bermain gamelan itu ada segi positifnya dan ada tujuannya gitu. Habis itu sambil ibadah. Ya, sambil ibadah, betul. Ibadah kan gak harus dengan sholat. Betul. Gamelan juga ibadah loh, Mas. Nanti kan ya pasti itu. Betul. Soalnya kan dari dulu apa sejarahnya siapa? Wali Songo, Kali Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Dakwahnya lewat musik. Iya, betul. Mungkin Mas Jordan ini terinspirasi dari beliau. Insya Allah. Terima kasih. Terus ini kalau untuk
komunitasnya Mas, komunitas di Mojo Agung. Ini Iya. di Mojo Agung. Di Mojo Kita Agung. bicara lingkupnya di Mojo Agung aja. Iya, betul. Nah, di Mojo Agung sendiri ini ada beberapa komunitas yang bergerak di apa itu gamelan. Musik etnis lah. Ya. Ini ada 2 komunitas, Mas. Ada Alhamdulillah muncul 2 komunitas dalam 2 tahun ini. Iya, Alhamdulillah. Dan itu pergerakannya anak pemuda semua. Anak pemuda semua, mayoritas SMP, SMA dan kuliah itu. Kok bisa kayak gitu Mas? Kaitannya seperti apa? Pertama, ya opo sih kaitannya gitu. Kok iso terus moro-moro mecah ini loh. Nggih. Ya memang kan berwarna itu kan apik gitu, kayak pelangi. Ngono. Iku piye Mas? Dulu awalnya itu gamelan Bapak itu tadi Mas. Habis itu gamelan Bapak itu karena saya kan juga ngajar di SMP 1, terus di SMA Mojo Agung, SMA 1 Mojo Agung. Habis itu iki ya awakmu nek ngandalane sekolahan tok engko gak iso berkembang kayak ayo nek iso kumpul di lain jam sekolah. Istilahnya di lain jam kegiatan sekolah gitu. Ayo kumpul, ayo bikin kegiatan di situ, ayo bikin tujuan yang bagus. Setelah itu ya wis Mas, kita ini aja apa atas namakan komunitas aja, oke lah, ayo. Di situ muncullah gamelan Bapak itu, kita bergerak Mas, ikut kegiatan-kegiatan kayak Jombang Creative Week, kayak festival tembakau di Ngusikan kemarin itu, terus di kegiatannya Pondok Albiadab itu apa namanya, Sholatan Air Hujan itu, kita juga pentas di situ. Setelah itu banyak daya tarik teman-teman dari luar, Mas. Kapan latihan iku? Aku iso. Aku melok Mas. Oke lah. Oke lah kalau kamu ingin ikut monggo. Kita membuka latihan itu 1 minggu 1 kali. Di mana Mas tempatnya Mas? Kita membuka di Desa Kebon Dalem. Ya, kebetulan di situ ada gamelan dan dulu sempat bingung Mas. Kita latihan di mana? Kita juga keterbatasan ini apa? Fasilitas Mas. Jadi kalau ngomongin gamelan kan kita butuh gamelan kan di situ. Setelah kita nyanyi juga butuh alat musik gitu. Alat musik di Mojo Agung itu sangat minim banget. Kita memakai alat musik SMP, terus SMA itu juga terhalang oleh izin sama pihak sekolahan. Soalnya istilahnya bukan naungan sekolahan. Ini komunitas luar kok latihannya di sini ya gitu. Nebeng, istilahnya nebeng latihan. Iya, nebeng latihan. Tapi di situ boleh. Alhamdulillah boleh, tapi cuman hanya tertentu saja lah Mas, nggak bisa rutinitas. Iya gitu. Jadi ya mungkin kalau pas seumpama ditata di hari Kamis setiap hari Kamis kok ternyata kok ada pembagian rapot atau apa gitu. Ya. Gurune mulai esuk, gurune lapat mulai esuk, akhirnya gak iso kan ngono sih. Ditutup sekolah ditutup ta ya apa kan gak ngono Mas. Ya biasanya mungkin ngono ya. Iya, betul. Iki sampean sing inspirasi sampean kok moro-moro iso dolan kendang iso kok Mas sebetulnya. Dulu saya tuh suka banget kelotean Mas. Nggih, kelotean terus ya apa sih kendangan itu. Terus saya belajar di YouTube. YouTube. Berarti secara apa otodidak dulu tuh. Setelah itu ayo latihan neng Amung Budaya. Itu yang dulu yang SMP dulu latihan di Amung Budaya. Terus sampai ya alhamdulillah dilihat sampai sekarang itu Mas, proses itu. Oke. Terus selama ini kan sudah ada perjalanan panjang yang sampean lalui kan ya. Di tengah-tengah situ pernah mengikuti event-event festival apa itu semacam musik atau apa pernah? Sampean sendiri maksudnya sampean sendiri dengan teman-teman itu. Iya, pernah alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah dulu memang lahirnya kan dari SMP di situ baru mengenal gamelan. Jadi dulu ikut FLS 2N tahun 2015. FLS 2N ya. Di mana? Di Kabupaten Jombang dan alhamdulillah menjuarai 1 terus dikirim di dulu Mas. Juara 1. Nek jare cilikanku mbiyen juara 1 oleh Arloji. Wes. Cilikanku. Terus habis itu makili Jombang di Jawa Timur di sana juga alhamdulillah meskipun awal kita di sana jadi kaget kan Mas. Oh ngene tadi Pak lomba se provinsi Jawa Timur ini. Terus dan meskipun nggak membawa juara tapi banyak pengalaman di situ. Oke. Kalau ini kan lingkupnya sudah berbeda. Beda ya. Perasaane sampean ya apa? Kaitan iki. Moro-moro, aku melok nang tingkat provinsi iki.
terus moro-moro nang dhuwure panggung. Nah, itu. Main iku ya apa Mas? Ya ada rasa kebanggaan dan apa ya Mas ya, sempet down juga. Soalnya mungsuhe kok kayak ngene wis. Iya. Wis sangat apa ya istilahnya bagus-bagus gitu. Biasanya ku biasanya seperti ini. Iki pengalamanku. Nggih. Aku mbiyen iku melok festival. Nggih. Terus mlebu nang ruangan nang nggone gedung iku. Nang pinggir-pinggir ada gitaran iku wis sing latihan jering cokot ngene aku sing terwedek eluh mungsuhku ngene-ngene. Sampeyan ngrasakno ngono enggak? Betul Mas, betul. Pernah ngerasakan iku apa sing dipamerno ngomong iki? Ya sempet down sih. Jadi ada dulu itu Banyuwangi dari Banyuwangi. Kontingen Banyuwangi. Wah, musiknya itu luar biasa, Mas. Wow. Sedangkan Jombang itu masih klotekan biasa lemes gitu. Aduh. Iya. Jadi sempet down Mas di situ, Mas. Tapi alhamdulillah wis kudu semangat iki panggung. Jadi dulu itu sampai saya pernah diberitahu bahwasanya kalau kamu pentas ada demam panggung, anggap saja depan-depan penonton itu anggapan bantal gitu. Bantal. Guling bantal gitu. Jadi kayak main di kamarmu sendiri, ayo pede gitu. Kok enteng. Batine ngono. Pak, jelas sampean mikirin ngono. Ya enggak kok enteng wingi ngomong ngono. Padahal ketika adewe nek dhuwur, waduh rasane mbokne. Temenan Mas, atom panas. Oke. Tapi gak sempet juara Mas ya di kono. Dulu ya sempat juara 1 alhamdulillah. Terus juga mengikuti PSP Pekan Seni Pelajar itu selama 3 kali. Ya 3 kali. Yang awal dulu 2013 itu alhamdulillah juara 1 di Surabaya sana. Terus habis itu di Kediri sini juara harapan 3. Terus kemarin itu yang di Malang itu juga harapan 2. Alhamdulillah masih menyisihkan menang di situ. Oke. Itu yang mengikuti lomba instansi pemerintahan. Itu yang swasta berarti yang di Jombang itu. Ya, yang di Jombang Creative Week, terus festival tembakau itu. Itu swasta atau pemerintah yang bikin acara? Yang PSP sama FLS itu pemerintahan. Atas nama Dinas Pendidikan. Yang swasta belum pernah. Yang swasta sudah pernah mengikuti. Cuman bukan perlombaan sih Mas, cuman hanya festival parade gitu aja. Dulu parade, awal namanya Jot. Oke, ambek dieling-eling. Iki jelas guru ngopi iki. Betul Mas. Ngopeni hati. Iya, ngopeni hati. Karena sing ngopeni ta Mas. Dalam karena sing ngopeni. Buat nenten Mas. Aduh. Jomblo di Pak Noel. Nggih Mas, tasik jomblo. Oke. Bedanya Mas ya, sama nek ngomong parade Mang. Parade sebetulnya kan hampir mirip dengan festival. Betul. Apa bedanya swasta ambek pemerintah? Kalau pemerintahan itu lebih di anak-anak yang masih masih aktif di masih ini. Maaf. Pemerintahan itu masih ini. Apa namanya? Belum sampai berkembang temenan gitu. Ya, betul ya. Istilahnya dari sekolahan-sekolahan gitu, atas nama sekolahan. Kalau ngomong swasta itu biasanya sudah meluas, Mas. Sudah meluas umum, betul. Jadi kan enggak terikat dengan instansi. Kalau festival kan kadang-kala di situ ada perlombaan, ada istilahnya ada workshop juga. Kalau parade kan kita hanya mementaskan saja di situ. Tapi kan tetap ada pertarungan mental di situ. Ya, tetap ya. Jadi festival kegiatan yang swasta itu dulu pernah Jemberana Bali. Jadi di sana ada pawai Jemberana Bali ya. Terus habis itu Hari Jadi Surabaya dulu ikut di situ juga parade. Habis itu di Jombang Creative Week sudah. Terus apa lagi? Ya, mungkin itu dulu. Belum ya, ngopi. Ya, oke. Ini sekarang ini kan perjalanannya sudah di sangat jauh, Mas. Betul ya. Terus kan biasanya itu ada titik jenuh. Betul. Sampean menghilangkan rasa titik jenuh itu gimana caranya? Kalau saya sampean sendiri terus sampean sebagai mentore kanca-kanca sing ning komunitas iki, Mang. Jadi biasanya kalau jenuh itu kan nggak ada kegiatan apa-apa di situ. Istilahnya gabut lah di situ. Gabut nggak ngapa-ngapain ini biasanya jenuh, bosan. Jadi kalau saya sama teman-teman di komunitas gamelan itu jadi mempunyai ini Mas, target Mas. Dalam arti 1 bulan itu
menghasilkan apa berapa gitu. karya kan? Betul. Terus 1 bulan ini harus ngapain. Istilahnya ada capaian lah di situ. Lah, ketika ada capaian di situ nggak ada namanya bosan, Mas. Oke. Terus kita juga ada namanya sawung temen, istilahnya membuka relasi di situ. Jadi setiap ada kawan Mojokerto maupun Jombang maupun mana saja, Malang, mana Surabaya bikin kegiatan, kita tuh meskipun tidak diundang, kita tuh istilahnya ayolah ke sana, ayo kita buka relasi di sana. Oke. Ini kan sekalian memberi edukasi musik. Betul. Ke teman-teman Info Jombang. Mungkin bisa diceritakan. Sama ini dulu kan ngerekrut arek iki ya. Ngerekrut teman-teman untuk dibawa masuk ke komunitas. Lah itu di situ kan pasti ada salah satu anggota yang memang buta akan ini namanya gamelan apa jenisnya apa. Di situ lagi tahapnya nanti itu kan perkenalan, tahapnya nanti banyak apa itu berjenjang nanti oleh bahasa arek disetubuhi gamelan betul disetubuhi bojomu lah istilahnya tapi aja diperkosa cukup disetubuhi ae padha geleme intine ngono betul ya kan sembarang iya kan ngono ya iya betul Mas mengenalno ya apa kaitane pertama iki gamelan iki semua iki ngono ya. Kalau saya kan alhamdulillah kemarin sudah ada 3 anak teman-teman namanya Andi, Fandi, 4 sih, Andi, Fandi, Noval. Itu saya bilang kalau kita mengenalkan gamelan ke kawan-kawan, istilahnya kita batek konco-konco gawe latihan. Kalau kita kenalkan bentuk secara pakem, itu jelas dhek Melayu. Soalnya apa? Sekarang zamannya perubahan restorasi. Istilahnya ayo gimana caranya gamelan ini di-upgrade biar kayak akustik zaman sekarang, biar kayak apalah bentuk-bentuk yang lagi panas-panasnya saat ini. Oke Mas, jadi itu caranya gimana? Ya gini, ayo kita ngajak kawan-kawan yang memang ada minat latihan gamelan. Setelah itu program saya itu saya suruh ini apa? Nutuk musik gamelan sak senenge Mas. Sak senenge dulu. Berarti bukan perkenalan dulu, dalam arti perkenalan iki jenenge gamelan Slendro, gamelan opo? Ya, awal kita ada kenalan, istilahnya dasar-dasar gamelan itu kayak gini, nama alat musik gamelan itu kayak gini. Setelah itu nutuk gamelan sak seneng. Nah, gitu. Nutuk gamelan. Nutuk itu otomatis kan mesti ono tuh Mas. Ada teorinya, itu namanya apa? Ya, terus ada. nanti tekniknya ini namanya apa, scale-nya apa. Scale ya. Gitu. Jadi kalau di gamelan itu banyak sekali Mas. Kalau ngomongin pakem teknik-teknik nabuh gamelan itu juga banyak sekali ya. Mungkin ada YouTube sekarang bisa dilihat di YouTube juga ini. Sangat membantu memang. Sangat membantu memang. Tapi hati-hati iku dijerumusno. Betul. Lek gak paham aduh iki lek gak sing ngarahne iki memang bahaya. Bahaya nggih. Awal saya bikin musik nutuk sak senenge tadi. Setelah itu kalau sudah seneng, saat ini kalau podo senenge kan diapa-apakno kan manut ta masalah. Teori saya di situ. Saling cinta. Kalau tapi sampean gak duwe pacar iku lho sing garae Mas. Sampean golekno Mas. Sampean golek sing apa le? Sing dase papat. Oke. Balik mana Mas? Nggih. Terus ngomong teori ini Mas. Nggih. Itu tadi setelah itu habis kalau sudah seneng saya suruh nulis Mas. Nulis, ayo tulis. Nulis apa? Nulis tentang kehidupanmu, istilahnya isi hatimu, isi perasaan. Kalau kita ngomongin musik kan itu istilah ekspresi otakmu, ekspresi hatimu ya lewat musik itu tadi. Jadi saya suruh nulis, setelah itu hasil tulisan tadi diekspresikan lewat gamelan, disampaikan lewat gamelan itu. Jadi kan menjiwai gitu loh Mas. Dia nutuk gamelan sesuai dengan apa ya isi hatinya gitu. Jadi misal melok. Misal aku patah hati tapi aku nggak bisa menyampaikan dengan wajahku, dengan omonganku. Oke, tak sampaikan dengan gamelan. Tapi sampean pernah patah hati Mas? Oh belum Mas, belum. Alhamdulillah belum. Mungkin sampean aja. Kalau gak ada pacar itu. Oke, Mas, iki aku takok iki ya. Kenapa kok disebut Slendro? Kenapa disebut pelok? Iku mungkin ono singkatan ta ya apa iku Mas? Kalau Slendro itu memang lebih ini kalau di do re mi fa sol la si do itu namanya Slendro itu pentatonis Mas. Pentatonis. Kalau pelok itu diatonis. Mungkin itu di sejarah adalah pentatonis. Diatonis ada 2 berarti kan. Mayor, minor. Ya betul, ada itu. Kalau Slendro itu hilangin apa Mas? Slendro itu. Papat sama pitu. Jadi 4-nya hilang, 7-nya hilang. Mbek do. Ya betul.
Kalau di Selindo kan Jiolumonem ya Mas ya. Enggak ada 4 sama 7. Kalau di diatonis itu ada 4 sama 7. Jadi Jiolupatmonem pi ya gitu. Cangkep diatonis. Oke. Saiki sampean ini ngerjakan project atau apa sekarang Mas? Sudah ada project enggak? Ya alhamdulillah sudah ada. Ini project istilahnya kemarin bikin project sih Mas. Yaitu namanya Lintas Kedai Mas. Lintas Kedai. Lintas Kedai. Jadi kita ini untuk project ini apa ngembangin gamelan. Betul, ngembangin komunitas sama gamelan di situ. Ya. Jadi saya nyoba kalau kita pentas di desa-desa itu istilahnya itu sudah umum. Soalnya kalau di desa kalau nggak ada gamelan, nggak istilahnya apa ya? Pasti ada gamelan di situ dan orang itu nggak asing gitu loh Mas. Oh gamelan, oh wayangan, lodok. Ya memang jenis wayai kan seharusnya kita harus lebih ke tempat yang belum di situ belum pernah dijamah dengan hal-hal yang bersifat etnis ya. Jadi kemarin saya mencoba namanya Lintas Kedai. Lintas Kedai itu bentuk mengusung gamelan di kedai-kedai atau kafe-kafe yang kafe-kafe elit yang lagi hit saat ini. Iya. Kenapa saya kok pingin masuk di situ? Saya itu jengkel sebetulnya. Kenapa budaya barat kok lebih cepat masuk di situ? Istilahnya kayak akustikan, kayak band-band apa di situ kok wah bagus yo. Padahal ini tanah kita, tanah Jawa. Terus kita kalau kita istilahnya kita apa namanya? Masuk gamelan di situ, istilahnya ditolak mentah. Tapi gimana caranya ya? Dan kemarin ngobrol sama teman-teman, ya udah Mas gini aja. Kalau kita kolaborasi di situ gimana? Kolaborasi gimana? Ya kita ada gamelan, ada musik akustik, ada bentuk-bentuk kesenian yang lainnya. Gitar enggak? Ya, gitar gitu. Habis itu lah gamelan ini kalau kita membawa pakem Mas, gak ono sing ndelok Mas. Ya wis ngene, ayo kita upgrade. Gimana caranya gamelan itu sama kayak akustik saat ini gitu. Piye Mas? Yus opo carane ya opo ya? Setelah itu kita proses alhamdulillah sampai tabuh 7 dan mau ke 8 ini kita sukses di situ. Oke. Itu sampean geraknya di cukup di lingkup Mojo Agung atau Jombang Mas. Jombang semua. Jombang. Oke. Kalau di Jombang itu di mana aja? Daerah mana? Jangan disebutkan kafenya Mas. Oh ya, di Mojo Agung, di Sumobito, di Peterongan. Terus di Wonosalam. Ini Wonosalam ini. Ya Wonosalam. Terus ini Wonosalam kan ya kita tahu memang di sana kan pinggir ya, pinggir bukan berarti pinggir dalam kualitas manusianya bukan. Maksudnya wilayahnya itu paling pinggir perbatasan. Itu bedanya sampean di Wonosalam atau di Mojo Agung, di Sumobito itu bedanya apa sampean? Beda soal audien juga Mas. Audien. Lebih asik ya mana? Kalau asiknya sih semuanya asik sih Mas. Ya. Soalnya ada perbedaan di situ. Dan apa namanya? Kalau di Wonosalam itu lebih nggak asing lagi ya gamelannya. Jadi kita mengadakan gamelan atau wayangan itu semuanya langsung kumpul Mas. Tapi di situ kaget orang-orang kampung. Oh gamelan semacam gini ada yo. Jadi biasanya kan kalau yang kampung Wonosalam kan lihatnya oh gamelan itu modelnya gini. Kita kan bikin yang agak berbeda Mas kemarin itu. Jadi orang sana itu bilang, wah aneh ya, gamelan kok ono wong goreng kopi di situ. Gamelan kok ono pantomime, kok ono maca puisi. Coba digabung. Iya, coba digabung. Tapi untuk musiknya saman ini enggak, saman saya ubah semua. Ganti rock atau apa. Iya betul, tapi tidak keluar dari dasar-dasar gamelan. Pakemnya enggak boleh hilang memang. Iya, betul. Terus kalau di kota Mas, di kota itu lebih istilahnya ya apa ya, banyak apa sih gamelan itu, ada yang pingin tahu, ada yang cuek saja. Tapi alhamdulillah saya berusaha memasukkan gamelan di situ itu istilahnya teman-teman yang belum tahu gamelan itu akhirnya tahu semua Mas. Dan menanyakan latihannya di mana gitu. Aku juga pingin belajar nabuh kayak gitu. Ini mungkin sampean share aja di sini. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau gabung di sana dari Jombang, dari Peloso, dari Perak atau mana, itu barangkali berminat untuk gabung di komunitasnya sampean tadi. Terima kasih loh Mas sudah boleh promosi. Enggak apa-apa. Santai. Oke, kawan-kawan Jombang semuanya atau di luar Jombang kalau ingin ikut gamelan sama-sama sinau atau belajar gamelan, monggo kami membuka secara gratis. Istilahnya yang penting yakin, istiqomah,
mau ikut belajar di situ monggo. Kami latihannya itu setiap 1 minggu sekali hari Sabtu. Monggo jenengan hati bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Iya, gini Sorgi. Siap. Iki lho Mas, iki lho. Niki lho Mas, niki lho lah. Oke, iki kendala apa Mas? Kendala iki aku ngomong kendala ya. Kendala ketika sampean sudah melakukan semua. Otomatis kan ini kendala alat itu kan balik lagi ke biaya. Betul. Biaya untuk beli gamelannya, biaya untuk operasionalnya. Terus pas ketika kita berkegiatan, itu kendalanya apa Mas? Kendala itu memang ya itu tadi, awal satu fasilitas. Terus nomor 2 itu kendala saya waktu mengembangkan gamelan itu banyak istilahnya ini ejekan dari yang tua-tua Mas. Gitu. Yang tua-tua itu bilang gamelan kok mau apa no? Gamelan kok mau genek ngene. Lah saya bilang lho, ngeten lho nek mboten digenek ngeten-ngeten niku mboten enten minate. Istilahnya kita kalau enggak mengupgrade, enggak istilahnya enggak dikembangkan lagi, itu enggak ada yang minat itu enggak ada. Iya, benar. Jadi yo tapi yo sampai hilang pakeme gitu. Ya, saya betul. Tapi awal mulai itu saya pingin mengenalkan gamelan itu cek seneng dhisik lah, nanti kalau sudah seneng ayo diluk ning pakeme. Saya bilang gitu. Oh ya wis apik, dukungan. Tapi ada yang loh apa sih kok gamelan genek ngono? Wah iku gak cocok iku, gak apik iku malah rusak pakem. Banyak yang bilang kayak gitu Mas. Itu tadi kendala ya. Iya betul. Iki sekarang kita ngomong ke keuntungan bukan secara, nggak harus secara kita dapat keuntungan di urusan perut atau apa, enggak, termasuk ini kan juga kebutuhan. Betul. Kebutuhan, maksudnya kebutuhan manusia itu kan kebutuhan perut sama kebutuhan otak juga, kan gitu. Ini keuntungannya apa Mas? Kalau gamelan semuanya alhamdulillah itu banyak untungnya Mas, karena kalau ngomongin gamelan itu bukan ngomongin teknik saja, ngomongin rasa. Jadi kalau kebanyakan orang yang sudah nutuk gamelan itu unggah-ungguhnya itu lebih sopan. Terus kita juga belajar ini emosi juga Mas. Jadi gamelan itu kan kita bermain orang banyak. Kalau emosinya tidak sama atau ada yang nabuh dia ada apa istilahnya emosi, itu nggak enak gitu loh Mas. Dan bisa istilahnya meredam emosi itu tadi. Ini kan sebelum kita closing, ini harapan sampean itu seperti apa kepada pemuda hari ini, pemuda-pemudi hari ini yang belum mengenal satu, terus untuk yang sudah mengenal ini nanti harapannya seperti apa? Untuk kalangan yang belum mengenal, paling enggak ayolah kenalah dengan budaya kita. Jangan dilupakan maksudnya. Jangan dilupakan. Ayo meskipun tidak bisa nabuh, istilahnya ayo disukai dulu atau ikut menyongsong mengangkat bentuk budaya kita di Jombang ini terutamanya. Dan yang untuk sudah mengenal, ayo tetap berkarya, ayo tetap istiqomah, ayo tetap kita kembangkan dan selalu semangat. Istiqomah ya. Hore, semangat. Semangat lah Mas. Ayo semangat menebar kebaikan. Siap. Oke, sepakat ya kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang ada nggak bantuan dari pemerintah atau apa? Kalau itu belum ada sama sekali Mas. Dari komunitas belum pernah dibantu oleh pemerintahan Mas. Terus untuk harapannya mungkin mau dibantu secara apa gitu? Kalau saya sih untuk awal monggo kerso saja. Istilahnya pemerintah bantu ya, kalau itu tugasnya ya kita ya nggak menolak, kita terima saja karena itu juga program dia kan. Tapi kalau apa namanya kita nggak dibantu kita menengah. Menengah. Tetap show of force. Karena kita sudah satu tujuan dan yakin gitu. Kita dari 0 rupiah saja kita bisa bergerak gitu loh. Tapi sebetulnya sampean yo gak ngarep-ngarep temenan asline ya. Tapi lek dibantu ya gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Ya ben ono fungsine maksudnya. Aja ngono Mas. Loh iya kan memang. Satu kata buat Jombang apa? Jombang sae. Sae iki singkatan ta ya apa? Nggih, mboten Mas, nggih sae Mas. Bagus. Sae bagus. Oke. Jombang sae ya Mas ya. Cukup dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Siap.
Mungkin nanti buat teman-teman yang belum tahu Instagram atau apanya dari Mas Jordan, mungkin bisa disampaikan. Nanti ya disampaikan aja, nanti kita kasih keterangan di bawah ini. Instagram saya Syekh Jod. Sejot. Iya, boleh. Untuk komunitasnya? Komunitasnya ada Gamelan SBK sama Pemuda Milenial Mojagung. Oke, siap. Nanti di-follow, jangan lupa ya, nanti follow, ikuti terus perkembangannya, oke ya. Siap. Nanti infonya pasti dapat dari situ. Siap. Oke. 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 Akhir dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.